juga sudah banyak yang tahu perbedaan antara statistika dan statistik. Yang mana kalau statistika itu adalah ilmu yang mempelajari kegiatan atau gagasan yang didasari atas hasil pengamatan, serta menggunakan berbagai metode yang memungkinkan untuk melakukan pengambilan kesimpulan. Sedangkan kalau statistik itu adalah semacam hitungannya, angka-angkanya, hasil dari dirinya. Misalnya kita bisa lihat statistik penjualan komoditas pangan pada beberapa tahun ini. Jadi kenapa di sini statistik itu penting, karena dan kayak lumayan sering dibahas akhir-akhir ini karena ada quote-nya, yaitu without data you are just another person with an opinion. Jadi tanpa data kita itu biasanya hanyalah orang-orang dengan opini aja gitu. Jadi yang mana logika itu bisa salah kalau tidak dikonfrontasi dengan data gitu. Jadinya kita mau bilang A, ya mungkin secara logika benar, tapi kan untuk membuktikannya kita perlu data biar ada hubungan ilmiahnya. Itulah mengapa statistika itu penting di dalam metodologi penelitian. Nah, untuk yang pertama itu ada namanya statistika deskriptif, yang mana di sini adalah metode atau cara-cara yang digunakan untuk meringkas atau menjadikan data, bisa dalam bentuk tabel, grafik, atau ringkasan numerik. Jadi bisa dilihat ya Bapak Ibu seperti gambar-gambarnya ini. Misalnya ini adalah statistik di Asian market di pasar Asia. Jadi 85%-nya apa? Atau kita juga bisa melihat nih pengaruh dari orang-orang yang introvert. Ini bisa menggambarkan. Jadi umumnya lebih ke sisi statistik gambaran. Nah, kemudian ada yang namanya statistik inferensial. Perbedaannya adalah dengan deskripsi tadi. Kalau di deskripsi biasanya kita hanya menggambarkan. Sedangkan kalau di inferensial, ya. Suaranya agak ini ya, agak menggema gitu, boleh pakai headset ya? Oh iya, sebentar ya. Coba ini kita lihat dulu, atau mungkin boleh digantiin di Ibu Tias dulu, dilanjutin sambil saya atur suaranya. Suaranya udah masih agak bagus ya. Mungkin mau dilanjut Bu Tias dulu sebentar ya, sambil mau diisikan ya. Jadi kalau statistika inferensial ini biasanya digunakan untuk mencari kesimpulan dari suatu hipotesis. Biasanya kita akan menentukan hipotesisnya, kemudian nanti kita menggunakan uji statistik yang sifatnya akan berguna untuk menarik kesimpulan itu. Kemudian contoh di sini adalah sebagai contoh ketika kita akan membeli buah, kemudian kita mencoba satu buah jeruk, ternyata jeruknya itu manis. Tapi setelah kita membeli 1 kilogram yang isinya adalah 9 buah, kita yakin bahwa itu adalah manis. Itu jadi dari sini kita bisa menyimpulkan secara umum bahwa yang kita coba tadi, yang sampel yang kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita beli atau kita yang dapatkan. Kemudian selanjutnya untuk share screen-nya nih. Kemudian di sini adalah ruang lingkup dari statistika. Statistika sendiri merupakan suatu ilmu tentang pengumpulan, penyusunan, penganalisisan, dan penganalisan data dalam bentuk angka
untuk membuat suatu keputusan lebih baik dalam menghadapi ketidakpastian. Jadi dalam statistika ini ada yang namanya ketidakpastian. Nah, kemudian dari analisis yang digunakan nanti kita bisa meminimalisir ketidakpastian itu. Sebagai metode penelitian ilmiah, statistika memiliki 3 ciri khas yang utama, yaitu bekerja dengan angka, kemudian sifat objektif dan universal. Ruang lingkupnya sendiri ada yang pertama yaitu pengumpulan dan sendiri dari data. Jadi dari data itu kita bisa memperoleh berbagai macam ilmu dan juga ada yang untuk mengkomunikasikan data. Kemudian ada juga eksplorasi data menggunakan grafik dan ringkasan numerik. Selanjutnya yaitu percobaan, percontohan, dan observasi dengan atau juga mengamati objek. Selanjutnya data. Kemudian peluang. Jadi peluang antara lain itu sebaran peluang, percontohan, dan juga peluang dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada statistik inferensia melalui pendugaan parameter, selang kepercayaan, hipotesis, kemudian pembandingan kelompok. Ini lebih dibandingkan statistik inferensia yang contohnya sudah kita bahas. Kemudian juga ada eksperimen atau percobaan, berbagai macam metode dalam eksperimen, dan juga analisis hubungan asosiasi. Next. Nah, perkembangan statistika awal dari peradaban manusia, terutama pada awal zaman Masehi, antara lain melalui penerimaan pajak, kemudian pendugaan hasil pertanian, dan juga probabilitas antara menang kalah dalam berbagai pertandingan olahraga. Pada masa sekarang dengan berkembangnya teori peluang, maka statistika dapat digunakan untuk melakukan berbagai macam peramalan ataupun pengambilan keputusan. Contoh peramalan bisa peramalan cuaca, maka juga sebentar lagi akan turun hujan seperti itu. Kemudian yang kedua juga contohnya pada awal tahun baru sekolah, harga jual tanaman diduga akan turun karena sebagian besar dana digunakan untuk saat itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh lainnya dalam berdasarkan antara lain contohnya berdasarkan dasar amonium pada dosis sekian hingga sekian, tapi kemudian juga akan menurunkan pertumbuhan tersebut. Jadi di sini statistika dalam berperan untuk peneliti dalam mengambil berbagai macam keputusan di berbagai bidang. Selanjutnya